sekali, saya Afla Nadia dapat menemani Anda kembali di segmen ketiga Kompas Aceh hari ini. Tentunya sudah hadir bersama saya Bung Buhari Amali, Sekretaris Redaksi Harian Seram Indonesia. Kita akan bahas mengenai isu menarik pada hari ini dalam Harian Seram Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bung Buhari. Pagi Nana. Bung Buhari, cukup banyak informasi yang masuk meja redaksi pasti setiap harinya. Dan hari ini kita mengangkat setidaknya ada 3 informasi mungkin yang bisa kita bahas di sini. Nah, saya ingin membahas terlebih dahulu berita pertama kita terkait dengan dana desa sejumlah 1,7 triliun yang mengendap di rekening. Seperti apa informasi ini, Bu? Iya, ini kan sebenarnya secara nasional itu tersendatnya sampai 300 triliun lebih ya. Khusus untuk Aceh, tahun ini kita mendapat dana untuk desa 2,8 triliun. Kemudian 1,1 triliun sudah direalisasi, sisanya 1,7 triliun lagi. Ini orang-orang di sana tidak mau berbuat banyak, takut Misalkan ini kan dipantau, ada cyber pungli, ada KPK, ada banyak yang memantau, takutnya salah. Jadi berhati-hati sekali. Nah, akibat berhati-hati ini sehingga dana ini tidak bisa disalurkan sesuai dengan harapan pada triwulan ini. Semestinya sudah bergerak lebih jauh, tetapi ini 1,7 triliun itu belum dicairkan. Apa tanggapan dari para kecil-kecil yang di Banda Aceh ataupun di daerah sekitar Banda Aceh seperti itu yang sudah kita dapatkan, Bu? Iya, rata-rata mereka ketakutan. Karena kan sudah ada beberapa kasus ya, kecil menjadi tersangka. Karena mereka kan tidak mengerti bagaimana anggaran ya. Mana yang boleh dibelanjakan, mana yang tidak. Ini kan sosialisasi rasanya belum cukup memadai untuk para kecil. Sehingga misalkan diplot untuk bangun A, tiba-tiba dipakai untuk bangun B atau C. Nah, ini kan kalau alokasinya salah tentu jaksa akan masuk. Para penegak hukum ini yang membuat problem secara nasional, saya kira. Baik, jadi apa solusi mungkin yang dilihat oleh Serambi Indonesia sendiri untuk kasus ini, untuk masalah ini, Bu? Ya, kita mengharap ada supervisi nanti dari pemerintah kepada mana yang boleh, mana yang tidak. Jadi termasuk dari aparat kejaksaan sendiri, kepolisian sendiri, bisa menampingi desa sehingga kan program ini bisa jalan. Baik, tentunya informasi terkait dengan dana desa ini bisa Anda baca secara lengkap dalam Harian Seram Indonesia. Dan akhir-akhir ini juga yang cukup menarik, Aceh mungkin sedang dilanda musim yang cukup panas, cukup kering seperti itu. Dan ini juga mengakibatkan banyak titik api. Dan kebakaran lahan juga terjadi kembali di Aceh Barat. Seperti apa informasi terkait dengan seorang pembakar lahan yang jadi tersangka? Sudah kita dapatkan informasi ini. Iya, kemarin sudah ada orang yang dianggap bertanggung jawab dari dari Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat. Kemudian dia diduga keras ikut membakar lahan di kawasan Samatiga di Aceh Barat juga. Dan karenanya polisi melihat sudah cukup bukti bahwa mereka yang disebut ini membakar lahan. Sebetulnya tidak satu orang, tapi baru satu orang yang dijadikan sangka, tapi yang dibidik ada 4 orang. Nah, ini kan kita angkat ini Nana untuk menjadi pelajaran kepada warga lainnya supaya tidak sembarang membakar lahan kemudian membakar hutan. Karena ini kan mengganggu sekali. Kalau timbul kabut, kemudian hutan menjadi gundul dan tentunya akan berbahaya bisa rawan terhadap banjir salah satunya. Tapi kebakaran ini sering terus-menerus terjadi seperti itu. Pada pertengahan tahun ini saja sudah sempat terjadi juga. Dan ini terulang kembali. Apa mungkin solusi dari pemerintah yang sudah kita dapatkan? Adakah kita dapat konfirmasi dari pemerintah, Bu? Ya, salah satunya kan mencari ini. Salah satu pelakunya supaya ini tidak terulang lagi. Di samping tentunya juga akan memberi penyuluhan yang memadai kepada masyarakat bahwa tindakan ini berbahaya. Berbahaya bagi masyarakat luas, berbahaya bagi lingkungan hidup, dan berbahaya bagi pelaku sendiri. Karena kan tentu akan berhadapan dengan hukum melakukan hal yang melanggar aturan. Ya, baik, tentunya juga informasi ini bisa Anda baca secara lengkap dalam Harian Seram Indonesia. Dan satu informasi terakhir, Bu, mungkin terkait juga dengan korban CPNS fiktif yang semakin bertambah saat ini. Iya. Ini sebetulnya running news kasus yang kita angkat kemarin. Sebetulnya sudah 2 minggu pelakunya ditahan. Itu adalah oknum PNS di kantor gubernur dan sekarang sudah dipecat yang bersangkutan.
dia mencari mangsanya, berjanji akan bisa meluluskan menjadi PNS. Kemudian ternyata tidak ada. Pada tahun 2016 itu kan tidak ada rekrutmen CPNS sama sekali. Tapi dia berani menjanjikan dengan membuat kwitansi seolah-olah itu benar. Dan akhirnya ada yang melapor. Makin banyak kasus dan pelakunya sudah ditahan di Polres Banda Aceh. Berarti ini juga sudah pernah kita turunkan, tapi ini ada follow up seperti Betul itu. ya, karena dulu ada sekian orang, saya tidak tahu berapa orang. Kemudian ada lagi yang mengadu bahwa mereka juga menjadi korban dari oknum CPNS ini. Dengan iming-iming bisa lulus dan mereka menyetor dari 20 sampai 30 juta. Dan ada kwitansi, sangat kuat penipuannya. Ya tentunya ini juga menjadi informasi kepada masyarakat seperti itu, himbauan agar tidak mudah percaya dengan informasi-informasi yang belum jelas asal-usulnya seperti itu, Bung. Betul, karena sekarang kan rekrutmen itu sangat terbuka ya Nana ya. Diumumkan ke publik, kemudian kita ikuti berhari-hari sosialisasinya. Sekarang ikut lewat online seperti itu ya tidak mungkin semudah itu orang percaya. Baik, iya tentunya ada 3 informasi tadi yang sudah kita bahas dalam Harian Serambi Indonesia, dalam Serambi Topik, dan juga bisa Anda baca dalam Harian Serambi Indonesia edisi hari ini dan secara online dalam www.tribunnews.com. Terima kasih Bung Buhari untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik. Saya Afra Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.